Jetayu merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang dan tradisi keagamaan yang kuat. Perkembangan keagamaan di Jetayu terus berkembang dengan berbagai aliran dan organisasi keagamaan yang aktif. Di tengah tantangan dan peluang, Jetayu memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan dan dakwah Islam yang berkemajuan. Kemajuan agama di Kecamatan Jetayu Pekalongan patut diapresiasi karena mereka mempunyai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak, Jetayu dapat menjadi contoh kecamatan yang maju dalam perkembangan keagamaan. Dan sekarang saya akan mengajak Anda untuk mengetahui konsep moderasi beragama dari setiap agama yang ada di Kecamatan Jetayu, antara lainnya Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, Hindu, dan yang terakhir yaitu Islam. Bagaimana caranya mengajarkan moderasi beragama kepada pemeluk agama Konghucu. Di dalam agama Konghucu itu sudah identik dengan moderasi beragama. Jadi kalau kita memberikan khotbah, memberikan tanya jawab dan diskusi, itu sebenarnya secara nggak langsung itu sudah mengajar bagaimana sikap kita sebagai umat menyikapi teman-teman kita yang di luar. Sebenarnya itu sejak di mau bagaimana lagi kita mengajarkan itu sejarah ini. Di hampir setiap minggu, setiap ketemu kita selalu berbicaranya itu moderasi beragama. Memang seperti itu. Kita tahu toh artinya moderat. Moderat dari kata artinya berlatin moderat. Itu tidak artinya apa? Kalau saya saya contoh maaf ajaran kami ya. Yesus dia kan orang Yahudi yang Yosua dia mempelajari Alkitab Ibrani orang-orang Yahudi ya, di agama Yesus mengatakan kamu telah mendengar firman mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu pakai bahasa biasa. Jadi artinya itu berada kalau saya disakiti, saya membalas penyakit. Terus Yesus mengatakan, tetapi aku mengatakan kepada kasihlah utama dan berdoa bagi orang yang membenci kamu. Kita harus saling kenal ya, saling kenal. Nah, dari khususnya Pak Kiai Marjuki sebagai ketuanya yang kemudian kenal dengan saya, setelah kenal dengan saya, kenal dengan yang lain, itu kemudian menjadi akrab. Nah, keakraban ini yang kemudian kita saling sharing secara individu, ya, individu. Bila mana ada pertanyaan tertentu yang tidak bisa dijawab atau yang mengganjal di pikirannya, itu langsung ditanya. Ya. Dulu Pak Kiai nggak berani masuk wihara. Dulu Pak Kiai belum berani masuk gereja. Masih takut juga antara apa yang batin ini bertentangan. Gitu.
nanti jangan-jangan begini dan sebagainya. Ya, tapi sekarang sudah mengerti bahwa begini loh kalau masuk wihara begini Pak. Kalau masuk gereja begini. Jadi ada sumber yang dipercaya dan semakin kental ditujukan kepada. Nah akhirnya kalau begitu semakin hari semakin akrab, semakin kita menjadi tahu, maka dibentuklah program-program kerja dari FKUB. Maka dari pertama yang merupakan program kerja FKUB yaitu adalah mengunjungi tempat-tempat ibadah. Nah, ya kita safari tempat ibadah, kunjungi, dan di sana yang diobroli bukan ajaran, tetapi keakrabannya. Nah, bagaimana nih teman-teman semua? Asik dan seru kan bisa mengetahui moderasi beragama dari 3 agama tersebut, tapi jangan puas dulu dari hasil 3 agama tadi. Karena masih ada 3 terakhir agama yang akan kita ungkap bersama-sama tentang apa sih moderasi beragama tersebut. Kita butuh kesadaran untuk mengajarkan itu secara konseptual tapi juga secara praktikal dalam setiap internal lembaga keagamaan masing-masing. Kalau kami di gereja, ya gereja mengajarkan itu meskipun dengan bahasa-bahasa yang tidak sama dengan bahasa pemerintah, tapi sikap-sikap inklusif terbuka itu diajarkan oleh internal institusi agama, termasuk juga institusi pendidikan di segala lini, entah negeri, entah swasta, menurut saya itu perlu diajarkan internal supaya kita semua paham apa itu moderasi beragama. Yang kedua, supaya lebih komplit, menurut saya perlu ada aksi yang nyata, perjumpaan lintas agama yang perlu lebih ditingkatkan. Selama ini sudah ada, meskipun kebanyakan para elit, para tokohnya saja itu sudah baik, tapi perlu ditingkatkan bagaimana supaya umat awam itu bisa saling berjumpa, bertukar pengalaman, bertukar pikiran, bertukar kegelisahan, sehingga kita bisa punya empati kalau ternyata menjadi umat beragama lain itu seperti itu, kemudian bisa muncul rasa empati. Nah, itu yang penting. Saya bilang tadi, sesungguhnya moderasi beragama bagi Hindu, ajaran Hindu tidak asing, selaras. Doanya juga ada. Om Kesama Swama Mahadewa Sarwo Prani Tangkarahma Mojo Sarwo Papebia Palaya Siwa Sada Siwa. Di situ bentuk daripada yang dikatakan doa-doa yang nota untuk orang banyak. Damai di sorga, damai di bumi, damai di laut, damai di hutan, damai segala-galanya. Artinya di itu bentuk-bentuk juga moderasi beragama. Adwesa Sarbutanam, Maitri, Karuna, Maitri, Upeksa, itu sama. Bersahabat dengan orang. Kita harus bersahabat loh sama orang. Dan berkasih sayang dengan orang. Dan bersimpati kepada orang. Bertoleransi kepada orang yang dimaksud Upeksa. Kalau memang itu terjadi, Hindu sangat senang, sangat menjunjung dan sangat setuju moderasi beragama. Apa sih maksudnya moderasi beragama? Moderasi beragama itu kan kita tidak boleh terlalu berkebablasan, berlebihan. Kita ambil titik tengah-tengahnya begitu moderasi beragama itu loh. Itu yang dimaksud. Nah, kalau memang itu kan sudah pas seperti itu. Kita tidak boleh. Yang penting bagaimana komunikasi dengan orang. Hindu jelas. Nah, kalau memang itu terjadi, orang itu ketemu orang sembahyang, orang yang namanya pohon di kain hitam putih, diprotes monggo. Pohon kok kain warna putih, ya tidak mungkin. Tidak pernah merotes orang-orang seperti itu. Karena judulnya mah, dari manapun kamu memuja aku terima. Itu judulnya yo yam yam tanun bakta. Yo yam yam tanun bakta.
Asradaya astum icati tasatyasa kalam suadam. Kamu dari mana memujaku? Aku terima. Itu memang ya forum-forum pengajian gitu. Memang kalau pengajian itu sendiri belum nyentuh itu, karena itu nanti masyarakat awam itu bingung. Jadi istilah modern agama itu kalau disampaikan pada masyarakat awam itu mungkin bingung. Jadi sementara ini kan masih kalangan intelektual, kalangan mahasiswa, pelajar, belum menyentuh kepada orang-orang awam. Apalagi yang di sini itu sama pengajiannya itu ternyata umurnya di atas 50, orang sepuh-sepuh semua. Karena bagian besar itu orang yang dapat. Nah di sini itu saya berupaya 4 bulan sekali bagi beras. Paling 1 tahun. Jumlah data yang ada nanti ada 1.591 sama. Cuman yang hadir kan orang kan hadir paling 700 atau 1.000 lah. Yang tadi itu saya kira paling 400. Contohnya kemarin ketika pertama kita mengadakan kajian tanggal 2 Mei, saya sediakan snack 1.050, yang tertinggal 40 sedikit mas. Justru ketika pengajian yang kita datangkan dari Jakarta, ya saya 1.640 banyak ratusan karena memang daya tarik pembicara. Padahal di sini pagi itu orang biasanya repot mau yang anak sekolah, kantor, tapi kebetulan ketika pembicara itu dari pusat itu luar biasa dengan lebih begitu. Hai lagi semua, kembali lagi bersama saya di penghujung video. Sekarang sudah paham kan bagaimana sih gambaran moderasi beragama yang khususnya di Kecamatan Citayu tersebut, serta keberagaman dan juga ciri khas dari mereka semua. Dari mereka kita belajar bahwa sesuatu yang berbeda tersebut belum tentu mengarah kepada kejelekan semua ya. Dan dari kami, sekian cuplikan observasi dari mata kuliah moderasi beragama. Dan untuk terakhir juga saya akan mengenalkan anggota kelompok kami yang merupakan kelompok ke-6.